Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq saat operasi tangkap tangan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Fadia ditangkap pihaknya di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Jurnalis kami akan menyampaikan update terkait dengan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK di wilayah pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bahwa pada dini hari tadi tim mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan 2 pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati. Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan paralel tim juga saat ini sedang berada di Pekalongan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ini. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa tim saat ini juga masih terus melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait lainnya, dan kami juga mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini, sehingga jalannya proses penanganan perkara yang saat ini ada di tahap penyelidikan bisa berjalan secara efektif. Nanti kami akan update secara berkala perkembangan dari kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Pekalongan ini. Berkas yang dibawa Mas apa aja? Ini barang bukti yang diamankan. Barang bukti yang diamankan mungkin Mas? Ya. Satu TT. Termasuk barang bukti nanti kami akan sampaikan secara lengkap apa saja, karena memang tim saat ini juga masih ada yang di lapangan sedang melakukan pemeriksaan kepada beberapa pihak di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan dan juga beberapa pihak swasta lainnya. Mas, ini kan di Pekalongan yang disegel itu salah satunya kantor ataupun ruangan dari tata ruang gitu Mas. Apakah terkait pengadaan ini terkait dengan di dinas tata ruang atau seperti apa? Ya. Terkait dengan pengadaannya, ini juga masih akan terus didalami karena ini sedang berlangsung juga permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di Pekalongan, yaitu kepada pihak-pihak di dinas di Kabupaten Pekalongan ya, sehingga nanti kami akan sampaikan secara lengkapnya ini terkait dengan pengadaan di dinas mana saja. Mas, bahwa yang kesini kan ada 3 orang. Ya. 3 orang itu memang ajudannya Upasega, itu ada pihak swasta. Terus yang lain kan apa ada kemungkinan nanti pihak-pihak lain sedang diperiksa di Pekalongan juga akan dibawa ke KPK? Ya. Yang pertama pihak-pihak yang dibawa di Jakarta pada pagi hari ini, yang pertama Bupati, kemudian orang kepercayaan dan juga ajudannya ya, yang diamankan di wilayah Semarang. Kemudian yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif juga di Pekalongan. Ini nanti kita akan tunggu perkembangannya, apakah kemudian dibutuhkan untuk juga turut serta dibawa ke Jakarta atau seperti apa, nanti kita akan sampaikan perkembangannya. Yang pasti tim saat ini sedang melakukan pemeriksaan kepada para pihak tersebut karena memang keterangannya dibutuhkan dan pasti akan membantu dalam proses penyelidikan perkara ini. Mas, tadi kan Mas Budi sempat bilang ada beberapa pihak yang diminta untuk kooperatif. Apakah pada saat operasi tangkap tangan ini ada pihak yang mencoba kabur Mas atau melarikan diri gitu? Ya. Saat ini tim masih terus melakukan pencarian terhadap pihak-pihak lain yang memang keberadaan ataupun keterangannya dibutuhkan oleh tim untuk melengkapi keterangan-keterangan lainnya yang sudah diperoleh baik dari pihak-pihak yang sudah dibawa ke Jakarta maupun pihak-pihak yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Pekalongan. Mas, penegasan pengadaannya itu proyek ya Mas, berarti pengadaannya itu? Nah, ini masih didalami. Ini kan ada beberapa pengadaan di lingkup pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jadi nanti kita akan melihat
lokusnya di mana saja. Nominalnya juga belum diketahui berarti ya Mas ya? Belum, nanti kami sampaikan ya. Mas ini kan ditangkap di Semarang ya. Di Semarang itu apakah di rumah atau di hotel atau di mana? Ya. Kenapa di Semarang? Ya pada saat itu yang bersangkutan sedang berada di Semarang, kemudian diamankan oleh tim lalu dibawa ke Jakarta. Di kediaman atau di lokasi Hotel apa atau gitu di Mas? mana? Nanti detailnya nanti kita sampaikan. Atau di safe house? Cukup untuk sementara. Tadi tiba sekitar pukul 9 pagi ya. 10.25 sampai di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 10.25. Mas yang ditangkap tangan ini tadi pagi ya? Ya, dini hari tadi, Berarti hari Selasa. hari Selasa. Oke, aman. Oke, cukup. Oke, makasih Mas Budi Terima kasih, ya. teman-teman. Thank you Mas. Mundur lagi berarti Mas, mundur lagi tadi. Oke, kayak tadi posisi agak. Ya. Oke. Rompi palsu juga. Ya, KPK mendapatkan informasi ada pihak-pihak yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK yang kemudian mengaku dapat atau bisa mengatur jalannya perkara di KPK, salah satunya di perkara RPTKA, ya, di mana sebelumnya kami juga sudah bantah bahwa atas nama tersebut tidak ada di KPK, sehingga kami pastikan bahwa itu adalah oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK. Oleh karena itu kami terus mewanti kepada masyarakat baik di jajaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah ataupun unsur-unsur masyarakat lainnya untuk selalu waspada dan hati-hati kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai ataupun pihak lain yang bisa mengatur jalannya perkara di KPK. Karena kami pastikan seluruh rangkaian proses penanganan perkara yang dilakukan di KPK sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dan kami lakukan secara terbuka di internal sehingga setiap tahapan itu selalu dilakukan check and balance, ya. Termasuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan juga dilakukan secara kolegial. Artinya tidak ada keputusan individu ya dalam sebuah penanganan perkara. Kemudian kami juga ingin menyampaikan perkembangan pelaporan atas nama pelapor saudara LS yang kemarin kawan-kawan juga sempat tanyakan terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK. Kami sampaikan bahwa Dewan Pengawas sudah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan keputusan bahwa terhadap insan-insan KPK yang dilaporkan oleh saudara LS tidak terbukti melanggar etik. Artinya sangkaan perbuatan yang dilaporkan oleh saudari LS itu tidak terbukti ya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Kemudian KPK juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya atas perbuatan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh LS ya berkaitan dengan penyalahgunaan aset saudari LS ya. Ya kita tunggu prosesnya di Polda Metro Jaya. Mas tadi kembali ke yang modus-modus KPK gadungan tadi. Ya. Itu dia menggunakan rompi atau seperti apa atributnya yang sudah ditemukan oleh KPK dan seberapa banyak modus itu sudah tercium KPK, mungkin tadi kan di RPTKA ya, atau mungkin ada kasus lain yang sudah didengar oleh KPK. Itu kan teknikal di lapangan ya, ada yang mungkin modus-modusnya pakai rompi ala-ala KPK atau mungkin
menyamarkan logo mirip KPK, kemudian pakai identitas palsu, ya itu kan teknis-teknis di lapangan, bahkan tidak memungkinkan juga melakukan pemalsuan dokumen gitu ya. Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati bahwa setiap penugasan oleh insan KPK yang pertama pasti disertai dengan surat tugas, kemudian juga membawa ID card ya. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap pelaksanaan tugas oleh KPK tidak memungut biaya kepada masyarakat ya. Ini juga jangan sampai kemudian disalahgunakan ya, menggunakan nama-nama ataupun program-program KPK kemudian memungut sejumlah biaya kepada masyarakat ya sebagai peserta. Termasuk sebelumnya juga ada modus-modus menjual atribut atau perangkat sosialisasi KPK. Ya, kami sampaikan bahwa seminar kit atau perangkat sosialisasi yang KPK produksi itu kami berikan secara gratis kepada masyarakat karena memang tujuannya adalah untuk edukasi. Sampai dengan hari ini apakah ada yang tertangkap atau terciduk gitu, mereka yang gadungan dan dilaporkan ke? Beberapa sudah ya, kalau teman-teman ingat waktu itu peristiwa di Depok atau di Bogor ya, kita melakukan penangkapan kemudian kita laporkan ke kepolisian. Cukup? Oke. Terima kasih teman-teman. KPK melalui tim Biro Hukum mengikuti sidang pra-peradilan untuk perkara kuota haji. Ya, kita ikuti persidangan nanti seperti apa, dan kami tentu juga mengajak masyarakat untuk mencermati setiap progres dari penanganan perkara ini. Di sisi lain, dalam proses penyidikan perkara kuota haji ini, KPK juga sudah menerima laporan hasil hitung kerugian keuangan negara dari BPK. Artinya BPK tidak hanya mengkonfirmasi bahwa kuota haji ini masuk dalam lingkup keuangan negara, tapi atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak, di mana dalam perkara ini KPK sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya telah merugikan keuangan negara yang kemudian sudah dilakukan penghitungan oleh BPK. Artinya ini sudah firm ya penyidikannya, namun kita tetap menghormati proses pra-peradilan yang saat ini sedang berlangsung. Gimana Profesor? Nanti kita akan update. Tapi nanti akan disampaikan ya, jawaban apa? Ya pastinya nanti akan kami sampaikan ya pada progres penyidikan di kesempatan berikutnya. Berarti sudah selesai ya Mas penghitungan BPK? Sudah selesai. Artinya sudah disampaikan juga ke KPK. Ketika itu nanti pra-peradilan sudah selesai dan hakim sudah memutus jika memang tetap dilanjut perkaranya, apakah JCQ langsung bisa ditahan? Ya tentunya nanti kita lihat perkembangan penyidikannya gitu ya, apakah kemudian nanti akan dilakukan penahanan atau seperti apa. Yang pasti penyidikannya ini progresnya positif. Oke? Ya, makasih Mas. Terima kasih telah menyaksikan informasi kami hari ini. Terus ikuti informasi terbaru hanya di infoku.id.